malam ini. Kami berikan kesempatan kepada perwakilan KWKI, KWRI, WKRI untuk menyampaikan orasinya. Hidup aktivis, hidup mahasiswa, hidup perempuan NTT. Saya mewakili Bunda yang ini tercabik-cabik karena saya telah dibunuh secara keji oleh orang yang pernah mencintainya dan pernah mengakui akan menjadi suaminya. Dan kenyataannya bukan. Saya dan teman-teman berdiri sini mewakili Ibunda Astrid yang kini merana karena ketidakadilan ini, yang terus-terus berharap untuk memohon keadilan. Untuk itu kami mohon kepada Polda NTT, di manakah hati nuranimu, di manakah belas kasihmu terhadap kasus-kasus yang terus-terus menimpa masyarakat NTT yang sampai saat ini tidak terselesaikan dengan baik, yang masih tersisa dan tidak terselesaikan sampai detik ini. Kasus Astrid dan Lail pun tidak dikerjakan secara profesional. Saya menanyakan kepadamu sekalian, tolonglah kami warga Nusa Tenggara Timur, atas nama seluruh perempuan Nusa Tenggara Timur, kami menyampaikan ini. Tolong bukakan pintu untuk kami bicara dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan aspirasi kami ini secara damai, bukan untuk melakukan anarkis atau kejahatan seperti yang Randi telah lakukan bagi Astrid dan Lail yang sebenarnya sungguh ia mencintai. Yang dicintai telah dihabiskan, tapi dilindungi oleh aparat hukum, dalam hal ini Polda NTT. Sekali lagi kami mohon, bukakan pintu untuk kami masuk dan bertemu dengan Kapolda. Ini saja permintaan saya. Mari kita tetap semangat. Mari kita tetap berjuang. Kita tidak usah berharap bertemu dengan Kapolda dan pihak kepolisian. Kawan-kawanku tahu apa kerja kepolisian. Bertemu dengan penjahat, bertemu dengan tersangka, makan bareng dengan tersangka. Itu bukan kepolisian hari ini yang mereka makan, minum, MBI. Hidup mereka melacuri, mereka melacuri. Kita berharap para kepolisian tidak seperti itu. Mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur pernah mengatakan suatu hari juga dikatakan oleh mantan Kapolri Tito Karnavian bahwasanya hanya ada 3 polisi yang jujur. Yang pertama General Hugeng, yang kedua Patung Polisi, dan yang ketiga polisi tidak. Polisi di NTT jujur. Kita berharap mereka jujur. Mereka tidak seperti Patung Polisi, mereka harus seperti Patung Polisi. Mereka harus seperti General Hugeng. Mereka harus seperti polisi tidur.
itu. Polisi dalam menjalankan proses penyidikan tidak boleh kemudian membedakan. Kita sebagai masyarakat NTT harap tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh ada asli yang lain. Karena kepolisian kita bekerja tidak profesional. Kepolisian kita Polda Nusa Tenggara Timur hari ini kita melihat sendiri. Bukan hanya satu kasus hari ini. Kasus pembunuhan di Sumba Barat. Hari ini kemudian tidak tahu sampai mana. Tidak tahu mereka kerjanya apa. Tadi saya sudah katakan di awal. Kepolisian hari ini di Polda Nusa Tenggara Timur kerjanya adalah ketemu tersangka, kemudian makan bareng dengan tersangka. Sedangkan para pelaku yang lain seperti Tinus yang melakukan pembunuhan dimaki-maki, dikasih makan pun tidak. Tapi apa istimewanya si Randi itu? Hanya karena alasan sakit makan sama-sama dengan pihak kepolisian. Si Randi juga sakit pas jam-jam makan. Jadi ketika Randi sakit pas jam-jam makan, itu pesan kalenteng itu. datang kemudian Sakit pesan kalenteng itu. Jam-jam makan saya. Nusa Tenggara Timur. Lihatlah kinerja kepolisian hari ini. Melakukan Desa hal-hal kepada yang dia sakit mari sanggup angkat 2 orang berdebat dengan betul. masyarakat di medsos lah, apalah. Tapi tugas mereka sebagai penegak hukum tidak pernah dijalankan dengan baik. Kalau hari ini kawan-kawan itu sekalian, pihak kepolisian, para penegak hukum yang makan minum dari keringat rakyat, dari pajak rakyat, tidak profesional dalam penegakan hukum. Kami aliansinya akan datang di sini. Kami akan terus datang di sini dan akan berdiri bersama-sama dengan korban asli dan lain. Kita berharap awal ulang tahun Nusa Tenggara Timur yang ke-63 ini tidak boleh ada asli lain yang menjadi korban pembunuhan. Terdakwa tidak berbakti kemanusiaan, tidak punya hati nurani. Tapi kemudian hari ini Kapolda NTT tidak mau bertemu dengan masa aksi. Katanya lagi rapat. Apakah rapat itu lebih penting daripada proses penegakan hukum? Proses penegakan hukum terhadap perempuan dan anak. Kawan-kawanku tidak boleh lengah. Kita tidak boleh bertemu dengan Kabid Humas. Kabid Humas sejak saya organisasi setiap kali datang di Polda NTT selalu ketemu Kabid Humas. Saya sudah malas dengan Kabid Humas. Iya. Betul. Kalau Randi bisa ketemu Kapolda, kami orang-orang tidak. baik ini Makan. yang memperjuangkan keadilan juga harus ketemu Kapolda. Jadi bapak kepolisian di depan yang pakai kacamata hitam sama lampunya, kami ingatkan, kami hari ini harus ketemu Kapolda Nusa Tenggara Timur. Sepakat. Harus malu. Kawan-kawan, Sepakat. Rosan Pak Kabit. Kapolda, kita orang baik kawan-kawan. Tidak boleh hari ini kemudian suara-suara kami tidak didengarkan. Polisi harus bekerja secara profesional. Siaran langsung di Facebook. Kepada rakyat, polisi masih menjadi kepercayaan masyarakat. Polisi masih menjadi garda terdepan dalam proses penegakan hukum. Kami percaya kepada pihak kepolisian usut tuntas kasus ini. Kami yakin dan percaya bukan hanya Randi sebagai kelas terdakwa tunggal, masih ada orang-orang tertentu yang membantu Randi dalam kasus pembunuhan di Penkase. Kita semua yakin bahwa Randi bukan pembunuh asli dan Randi sendiri. Pasti ada orang lain yang membantu Randi. Tapi orang itu yang penting pastinya bukan polisi, kawan-kawan. Polisi di NTT baik-baik semua. Polisi di NTT baik semua. Kalau polisi di India yang memang tidak baik semua. Polisi di Wakanda yang tidak baik. Tapi kalau polisi di Indonesia, polisi di NTT, mereka semua baik. Kita percayakan proses penyidikan kepada mereka. 1 jam lagi kalau kami tidak ketemu Kapolda, saya ingatkan nanti kalau bisa ketemu Kapolda dengan enak, kami juga harus ketemu Kapolda. Tidak boleh ada pilih kasih ya. Polisi, kami semua juga rakyat Indonesia. Kami menuntut keadilan. Kami menuntut keadilan.
tegakkan hukum seadil-adilnya. Walaupun dua langit akan runtuh. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Hidup polisi India. Hidup. Oke. Ya, kawan, ini ada hasil diskusi ini kan, perwakilan kepolisian yang di Pagar ini. Buka masker kakak. Kabid Humas akan bertemu dengan kita. Tidak mau. Sudah pakai. Dia ketemu di Kapolda. Pembunuh saya bisa ketemu masuk ke tulisan bisa ketemu. Silakan saja bertemu dengan kami. Jadi di kota Manikatong Jadi bisa Manikatong Sudah masuk. Atau ketemu nanti bisa diatur baik-baik. Hari ini kami juga meminta. Kalau begitu bunuh orang kok ketujuh masuk ke tunggu toh. Kalau begitu baik semuanya bunuh orang juga. Kau bisa ketemu juga. Ketemu Ira. Ketemu Kapolda. Pembunuh bisa. Orang bangsa bisa. Tolong pertemukan kami dengan Kapolda NTT. Kami tidak akan kemana-mana. Ingat itu. Setiap kali aksi kita yang bertemu. Ini kali tidak. Tidak akan terjadi. Kalau sore orang datang satu main di pagar sini. Saya mau bertanya kepada bapak-bapak kepolisian. Kalau kami tumas datang temani boleh. Datang ketemu son bisa. Sana lebih-lebih. Adalah keluarga korban yang adalah Astrid dan Lael. Bagaimana perasaan bapak-bapak kepolisian ini? Tolong jawab pertanyaan itu. Kalau ditugaskan menjadi aparat penegak hukum, kerja sebagaimana tugas yang diberikan itu. Sampai kadang-kadang. Masa seorang penyidik di Polda NTT bisa berperan di medsos? Tidak ada Tidak pakai. seorang penyidik yang mempunyai reputasi baik ya. Penyidik yang mempunyai reputasi baik bisa beradu argumen di media sosial. Tidak merekeka itu. Tolong dulu kepolisian RI, Polda NTT, bantu kami ketemu ke Polda. Terima kasih. Kami berikan kesempatan untuk berobat dari daerah Kalaret untuk Ada subuh terus keluaran di dalam. Selamat siang teman-teman. Hidup Konservasi. Hidup perempuan NTT. Bukan karena kita tidak punya pekerjaan. Kalau kami tidak ingin dia akan menjadi penjahat karena kejahatan. Kami juga berharap dan kami percaya. Yang diam dan berusaha jangan biarkan suara kami mati binasa. Kami tidak pernah waktu mengalah. Tidak akan lintas satu hari pun. Kami semua berharap agar jangan membiarkan kami menjadi penjahat yang tidak berani menyuarakan
Indonesia adalah penjahat. Di mana kami juga tidak memberikan pilihan. Di sini bukan hanya anak-anak yang baru lahir kemarin, ada juga orang-orang tua. Jadi mohonlah kesediaan Bapak untuk bertemu kami. Terima kasih teman-teman. Nyalakan terus api kemanusiaan dan perjuangan kita. Hidup kemanusiaan, hidup kemanusiaan, hidup perempuan, hidup anak-anak. Terima kasih. Berikan orasi mata hati para teman ini. Kita memberi kesempatan untuk perwakilan atau ibu ketua KMHDI untuk bersama-sama Suruh Pemberteli. Bahasa negara garing biasa berat. Kalau bisa suruh Pemberteli berat. Kakak di pasar dapat. Selamat siang semuanya. Hidup Pancasila. Hidup aliansi. Pada siang hari ini kita berada di sini. Teriknya matahari Nusa Tenggara Timur akan semangat takwa mati. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Apa yang dia rasakan, apa juga yang kita rasakan di sini. Itulah kenapa kita di sini membentuk aliansi, berdiri di sini menuntut keadilan. Semangat semuanya. Semangat. Pada kesempatan ini izinkan saya membacakan sedikit puisi untuk berikan semangat aksi kita pada siang hari ini. Aku terhenyak melihat wajah kakak perempuanku begitu lemas diterpa embun pagi. Badannya yang dulu indah kini bermetamorfosa. Entah kenapa dia mengandung anak pertamanya karena tercatat seorang pria. Dia menangis terseduh menyali takdir. Bukan inginnya seperti ini, tapi ini adalah kesalahannya sendiri. Kakakku telah salah memilih pria yang ia anggap seorang baik. Ternyata hanyalah jelmaan seorang serigala yang siap menerkam mangsanya. Rasa sakit yang ia rasakan begitu menjadi-jadi. Hidup yang ia rasakan sangat amat tersiksa. Kehidupan sang anak adalah prioritasnya. Walau apapun yang terjadi, desak pendendang menuju jam seakan datang. Terdengar gerisan tangis anak manusia. Tak ada raut yang senang di wajahnya. Hanya rasa sakit yang dia rasakan. Itulah sebutin puisi dari saya, Satuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, yang akan terus mengawal kasus ini. Kami minta keadilan seadil-adilnya. Kami mohon kepada pimpinan Polda NTT untuk datang menemui kita di sini, untuk kita membicarakan secara baik-baik apa yang harus kita perjuangkan. Sepakat semuanya? Sepakat. Sekian orasi dari saya. Kepalkan tangan kiri, lawan terus ketidakadilan. Satyam Ewa Jayate Jaya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita mendengarkan dulu orasi dari pemuda Katolik yang hadir bersama dengan kita. Setelah itu dari teman-teman Laskar Timur Indonesia, dan ada yang mau melakukan orasi lagi, mohon menghubungi kami. Terima kasih.
Tes. Selamat siang rekan-rekan masa aksi. Hidup rakyat. Hidup rakyat NTT. Hidup aliansi. Terima kasih rekan-rekan kepolisian, para wartawan yang sudah sangat luar biasa mengawal kami sampai dengan detik ini. Hari ini kami hadir kembali untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan ibu dan anak yang hari ini masih terdiam dan mengendap di Polda Nusa Tenggara Timur. Hari ini kami tidak akan pernah takut dengan siapapun. Kami hari ini hadir untuk kemudian melihat sejauh mana kinerja Polda Nusa Tenggara Timur, yakni penyidik sebagai pihak penegak hukum yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi, kehadiran kami di sini sebagai sebuah bentuk perjuangan dan sebagai sebuah bentuk perlawanan atas dasar ketidakadilan yang terjadi dengan saudara dan saudari kami yang telah dibunuh oleh RB atau Randi. Prarekon yang kemudian terjadi di halaman Polda Nusa Tenggara Timur itu ada dugaan bahwa Randi sedang melakukan drama. Sepakat teman-teman? Sepakat. Randi sedang melakukan drama. Syuting film. Jangan sampai prarekon menjadi sebuah kebobrokan kebiadaban yang ditutupi oleh Polda Nusa Tenggara Timur. Ini yang menjadi sangat penting. Bahwasannya Astrid dan Lael akan merestui usaha dan perjuangan kami. Dan juga kami hadir di sini untuk kemudian mendukung Polda Nusa Tenggara Timur, mendukung Polda Nusa Tenggara Timur untuk kemudian mengusut tuntas. Kami hadir di sini dan kami kembali hadir di sini juga mendukung Polda Nusa Tenggara Timur untuk mengusut tuntas kasus Astrid dan Lael yang kemudian masih mengendap di dalam tubuh Polda Nusa Tenggara Timur. Hari ini merupakan hari ulang tahun ke-63 Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menjadi kebobrokan yang luar biasa seisi Nusa Tenggara Timur atas kasus yang terjadi di dalam tubuh pemerintah maupun pihak penegak hukum yakni Polda Nusa Tenggara Timur. Kehadiran kami di sini sebagai sebuah bentuk perjuangan, sebagai sebuah bentuk aspirasi dari Astrid dan Lael yang kemudian masih mengendap, dan hari ini Randi merupakan tersangka tunggal. Itu tidak mungkin. Mustahil. Ada dugaan konspirasi yang kemudian terjadi di dalam tubuh Polda Nusa Tenggara Timur dan pelaku yakni Randi. Jangan sampai Randi dijadikan sebagai tameng. Jangan sampai Astrid dan Lael dijadikan sebagai korban dari kebobrokan dan kebiadaban Randi. Kami tidak mau. Masyarakat Nusa Tenggara Timur sangat menginginkan kasus ini diusut tuntas oleh Polda Nusa Tenggara Timur sebagai representasi kapasitas Polda Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya sangat mengagumi Kapolda Nusa Tenggara Timur telah diganti ataupun telah dimutasi. Harapan terbesar keluarga korban Astrid dan Lael ada di tangan Kapolda NTT baru. Sepakat teman-teman? Sepakat. Harapan Astrid dan Lael bersama keluarga berada di tangan Kapolda Nusa Tenggara Timur baru. Jangan sampai ada konspirasi yang kemudian terjadi di dalam tubuh Polda Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Pihak kepolisian sebagai pelindung, pengayom masyarakat Nusa Tenggara Timur dan sebagai lembaga pihak penegak hukum harus benar-benar punya andil luar biasa terkait dengan kasus ini. Jangan sampai andil Polda Nusa Tenggara Timur diragukan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya korban Astrid dan Lael bersama keluarga. Kami hadir di sini bukan sebagai sebuah keanarkisan, tetapi kami hadir di sini sebagai sebuah bentuk protes, sebagai sebuah bentuk penuntutan keadilan yang kemudian terjadi di Nusa Tenggara Timur, khususnya bagi Astrid dan Lael.
rekan-rekan masa aksi, satu suara satu komando, 3 langkah ke depan jalan. Kalau sampai Kapolda tidak ketemu kita, 3 langkah ke depan jalan. Jangan sampai kami melakukan tindakan anarkis di sini. Kami berharap bahwa Polda Nusa Tenggara Timur segera menemui kami. Jangan sampai kami melakukan tindakan anarkis di sini. Kami punya kepentingan sama, kita punya tujuan yang sama, yakni menegakkan keadilan di Nusa Tenggara Timur. Sepakat teman-teman? Hidup rakyat. Kami tidak pernah takut dengan siapapun. Selagi keadilan dan penindasan masih terjadi di Nusa Tenggara Timur, kami akan tetap hadir. Kami akan tetap bangkit sebagai sebuah bentuk perlawanan ketidakadilan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Astrid Lael sedang meronta, memohon belas kasihan dari pihak penegak hukum yakni Polda Nusa Tenggara Timur untuk menghukum seberat-beratnya pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap Astrid dan lain. Jangan sampai bukan hanya Randi sendiri, tetapi masih banyak pelaku-pelaku yang kemudian telah terlibat di dalam kasus pembunuhan itu. Hari ini kami hadir dan salah satu bagian penting yang kemudian kami sampaikan hari ini adalah Polda Nusa Tenggara Timur perlu melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku-pelaku lain yang berpotensi melakukan pembunuhan terhadap Astrid dan lain. Sepakat teman-teman? Jangan sampai potensi-potensi yang kemudian terjadi di dalam tubuh Polda Nusa Tenggara Timur menjadi representasi kebobrokan dari pihak penegak hukum yakni Polda Nusa Tenggara Timur. Kebiadaban Randi sebagai ayah lain menjadi sebuah kedunguan dan menjadi sebuah kebobrokan dari Randi sendiri, dan dia pantas dihukum semaksimal mungkin dari apa yang kemudian dia lakukan dan apa yang kemudian dia perbuat. Randi perlu dihukum maupun perlu dia dihukum mati. Sepakat teman-teman? Kalau kami boleh bicara bahwa darah dibalas dengan darah, tetapi tidak. Kami hadir di sini untuk masih bicara dengan rendah hati, bicara memohon keadilan untuk kemudian pelaku-pelaku yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Astrid dan lain diberikan hukuman setimpal. Tetapi hari ini Polda Nusa Tenggara Timur baru telah sedang berdiskusi dan berdialog santai di dalam gedung ber-AC. Jangan sampai gedung ber-AC itu membawa malapetaka besar buat lembaga Polda Nusa Tenggara Timur. Saya pastikan itu. Ketika kasus ini tidak diusut tuntas oleh Polda Nusa Tenggara Timur, maka institusi Polda Nusa Tenggara Timur saya nyatakan gagal total. Sepakat teman-teman? Jangan sampai institusi ini saya sebut sebagai gagal total. Dan hari ini rekan-rekan masa aksi, jangan pernah takut. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa pihak kepolisian ataupun pihak penegak hukum yang melakukan penanganan masa aksi tidak boleh melakukan tindakan kekerasan ataupun intimidasi terhadap masa aksi. Sepakat? Tidak boleh melakukan tindakan kekerasan ataupun intimidasi terhadap masa aksi. Itu akan menimbulkan keanarkisan dari masa aksi. Rekan-rekan masa aksi, kita tidak diizinkan untuk masuk menemui Polda Nusa Tenggara Timur ataupun kepala kepolisian daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka pagar itu sasarannya. Sepakat teman-teman? Hari ini kami perlu menemui kepala kepolisian yang katanya baru hadir di Nusa Tenggara Timur, dan ini sebagai sebuah bentuk iming-iming awal kami untuk hadir di sini, untuk kemudian kami melihat sejauh mana kapasitas Kapolda Nusa Tenggara Timur hari ini untuk mengusut tuntas kasus Astrid dan lain. Jangan sampai kehadiran Kapolda Nusa Tenggara Timur baru ini juga tidak sesuai ataupun tidak bisa melakukan ataupun mengusut tuntas kasus pembunuhan Astrid dan lain. Dan ini yang kami takuti, masyarakat Nusa Tenggara Timur takuti, bahwa kasus ini tidak ditemukan ataupun tidak berefek untuk para pelaku-pelaku bejat biadab yang masih berkeliaran di Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai pelaku-pelaku yang biadab yang masih berkeliaran di dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang menertawakan bahwa mereka
juga berpotensi melakukan pembunuhan terhadap Astrid dan lain. Kami minta transparansi dari Polda Nusa Tenggara Timur untuk kemudian memberikan, mewakili institusi kepolisian untuk kemudian memberikan sedikit gambaran terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur bahwa persoalan ini, polemik ini bisa diselesaikan oleh Polda Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai kami meragukan kapasitas Polda Nusa Tenggara Timur sebagai pihak penegak hukum. Jangan sampai. Itu yang perlu kita gambarkan rekan-rekan sekalian. Sekali lagi, kami akan terus datang lagi ketika kasus ini belum selesai. Kami akan terus menuntut sebagai sebuah bentuk perlawanan ketidakadilan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Terima kasih. Ya, kawan-kawan, sepertinya kita sengaja didiamkan seperti ini. Bahkan, betul ya? Ini bayangkan sudah 2 jam ya. Sudah pukul 12 lewat 10 mungkin. Tapi kita masih tetap di depan. Sedangkan Randi tanpa melakukan aksi pun dia bisa bertemu dengan Kapolda. Tolong wartawan, tolong liput ini. Tolong liput apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap masyarakat NTT yang diwakili oleh aliansi ini. Tolong liput ini. Bahwa Randi bisa bertemu dengan Kapolda segampang mungkin. Tapi kenapa kita seperti 2 jam di sini belum juga ada instruksi untuk bertemu dengan Kapolda. Sehingga kawan-kawan, kita harus terus di sini, berada di sini sampai selesai, sampai maksud dan tujuan kita bertemu dengan Kapolda. Tidak ada satu langkah pun dari sini. Juga kita meminta kepada teman-teman yang tadi mengatur konsumsi untuk membagikan sepotong roti dan seteguk air untuk kita semua supaya menambah semangat kita memperjuangkan ketidakadilan, memperjuangkan keadilan di bumi Pulau Bambora ini. Kami kesempatan kasih teman-teman dari LTI. Ya. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat NTT! Hidup aliansi di Nusa Tenggara Timur! Hidup Laskar Timur! Terima kasih buat Kapolda NTT. Kami sangat mengapresiasi kinerja Polda NTT dalam menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh RB alias Randi. Tapi di dalamnya itu kami mengalami kejanggalan yang terjadi di saat penyelidikan. Yang pertama, kalau Randi bisa bertemu Kapolda, kami kenapa tidak bisa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27, setiap warga negara mempunyai kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, Randi bisa makan bersama dengan pemilik Polda. Kenapa Hinus Tanayan tidak bisa? Apa yang menjadi kendala? Sementara Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kenapa tidak ditegakkan? Ada perlakuan yang ketidakadilan di dalam tubuh Polda. Yang ketiga, anak daripada Astrid dibunuh. Kenapa tidak diterapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak, tidak ditegakkan? Yang keempat, Astrid dibunuh, seorang ibu dibunuh, seorang perempuan dibunuh. Kenapa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 perlindungan terhadap perempuan tidak ditegakkan? Kami sangat menyesali. Hati-hati kami teriris ketika hukum dilakukan politisasi. Maka kami minta keadilan di bumi Pulau Bambora. Kami merasa terintimidasi Bapak Mama. Ketika seorang ibu dibunuh, kenapa Randi bisa membunuh darah dagingnya? Meskipun secara hukum tidak sah, tetapi mereka sah. Karena Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 pasal 75, undang-undang yang mengatur perkawinan itu adalah sah karena mereka punya seorang anak. Karena itu kami minta Polda NTT hadir dan dapat berbicara serta klarifikasi terhadap rekonstruksi yang sudah dilakukan. Kami rasa ada kejanggalan di dalam. Mungkin ini saja. Terima kasih. Oke, rekan-rekan sekalian,
Kelihatannya kita ketemu Kabid Humas lagi. Saya sudah bosan ketemu Pak Kabid Humas. Kawan-kawan, pokoknya tidak boleh ketemu Pak Kabid Humas. Harus ketemu Kapolda Nusa Tenggara Timur. Tidak boleh pasang muka tebal di situ. Kita malas. Kami mau ketemu Kapolda Nusa Tenggara Timur. Sehingga ada kontra komitmen untuk proses penyidikan ini benar-benar memberikan deadline kepada kami. Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang lewat di Jalan Jenderal Soeharto pada siang hari ini. Kami pada hari ini datang untuk memberikan aspirasi kami untuk bertemu dengan Kapolda NTT. Tapi katanya tidak bisa karena tidak kenapa. Apakah untuk harus ketemu Kapolda NTT harus menjadi penjahat, kawan-kawan? Harus menjadi pembunuh baru bisa ketemu Kapolda NTT? Bapak Kabid Humas, jangan neko-neko di situ. Kami mau ketemu Kapolda Nusa Tenggara Timur. Dan selalu kami yang selalu terima. Maksudnya kami juga meminta hati dari Bapak Kami Presiden hanya ini mau ketemu supaya bisa Kapolda mempertemukan kami. Nusa Kalau Tenggara sekali Timur. bisa bertemu, maka kami tidak bisa bertemu. Polisi yang muka tebal di dalam maupun di luar. Ingat, kami mau ketemu Kapolda. Kami harus mendapat kepastian bahwasanya kasus pembunuhan terhadap Astrid dan lain ini ditindaklanjuti. Kita tidak mau. Tapi gini, tujuan utama kami di sini adalah menuju pada bertemu dengan pimpinan Kapolda NTT. Kemudian gini kan, saya jelaskan dulu. Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini kami datang ke sini. Polda Nusa Tenggara Timur. Kemudian Sudah separatis sejak kasus dulu yang kami perjuangkan ini mendiamkan disampaikan oleh pimpinan banyak langsung. kasus kejahatan. Dan kalau sampai hari ini kasus pembunuhan di Penkase yang dialami oleh Astrid dan lain sudah ditindaklanjuti. Kita harus mengatakan bahwa polisi-polisi yang ada di lingkungan Polda Nusa Tenggara Timur sedang masuk angin. Saya membaca bahwa seorang penyidik yang sudah masa jabatan sudah selesai, buang sihar, bahwa dia menyidik kasus ini minimal 1 bulan sudah selesai, buang sihar. Mungkin Bapak Nusa tahu dia. Tenggara Timur Maka saya lihat bahwa kasus ini sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan, kasus ini belum karena terselesai. tidak Maka mau itu kami masuk ke dalam melanjutkan proses untuk kemudian minta penyidikan. kepada pimpinan Polda NTT. Kawan-kawan untuk kemudian tidak usah takut dengan Dia harus polisi. menegaskan Mereka kepada siapa? para penyidik Kalau untuk mereka kemudian bisa kasih makan di meja cepat dengan dituntaskan. Randi bisa ketemu dengan Kapolda. Teman-teman, Kita siapa? jangan berdebat Kami luar orang sini dengan baik. Kabid Humas. Tidak ada Jangan guna ini itu. datang. Kita harus masuk supaya bisa ketemu. Kita harus masuk supaya ketemu Kapolda. Jangan berdebat di sini. Berdebat di luar sini. Tidak ada guna itu nanti. Masuk saja. Percuma kita aksi panas-panas di sini. Kami tidak mau ketemu Bapak. Pak polisi, kami mau ketemu Pak Kapolda. Karena itu izinkan kami ketemu Kapolda. Kami dari aliansi tidak mau. Jadi bapak mereka jangan nego-nego segala macam lagi. Bahwa itu saja permintaan kami, Pak. Saya sih apapun beliau luangkan waktu. Ini yang datang ini tokoh-tokoh agama. Saya Iya, betul Pak Pendeta. walaupun mau dihormat. Kami datang untuk menyuarakan kebenaran, keadilan. Kami bukan anarkis. Kalau Randi penjahat itu bisa diterima baik-baik, kenapa kami tidak? Bahkan diantar oleh polisi. Ya. Jadi kami cuma minta jangan ada dialog apa-apa. Tolong Bapak yang melanjutkan ke atas. Kami mohon jam berapa kami bisa bertemu beliau? Dikasih jawaban saat ini juga. Tidak mungkin kan beliau full dari pagi sampai malam. Tidak mungkin tidak ada waktu setengah jam untuk bertemu kami. Betul. Maka kami butuh jawaban pasti. Oke lah, kalau sekarang ada rapat, jam berapa dia siap waktu? Kami siap. Itu saja Pak, kami tunggu informasi. Kami tidak mau dialog, kami cuma butuh jawaban itu. Kalau beliau kasih kepastian jam berapa bertemu kami siap. Kami menunggu. Itu saja. Terima kasih. Ya. Kami tidak akan melakukan anarkis. Karena ini kami datang untuk mendukung Polda, tapi kami butuh beberapa hal untuk diskusi dengan beliau, bukan dengan yang lain. Itu saja. Mungkin itu penegasan saya. Terima kasih. Bapak tolong sampaikan, yang datang ini pendeta, suster, romo, semua ada, dan aliansi dari 42 organisasi. Ini semua mewakili masyarakat NTT, orang tua, korban, bahkan korban yang sudah dalam tanah. Kami ingin menyuarakan apa yang dalam hati kami. Itu saja. Masuk sudah. Lama nih. Kalau ternyata kami harus melakukan kejahatan untuk ketemu Kapolda, wah ini repot. Kami bukan manusia yang kita kira. Lemah. Makanya kami masih sopan, kami tidak maki-maki polisi dari tadi, kami tidak goyang-goyang pintu ini, karena kami menghargai polisi. Dan kami bukan penjahat kayak Randi. Nah, itu yang perlu dicatat baik-baik. Terima kasih Pak, kami menunggu. Masuk saja.
Kami butuh kepastian. Korban PP, lanjut. Cek. Baik. Kawan-kawan, Bapak kami Tumas. Kami tidak mau nego-nego dengan Bapak kami Tumas. Kami mau ketemu Kapolda. Bapak kami Tumas, kalau Randi yang terdakwa itu bisa ketemu dengan Kapolda, kenapa kami tidak? Apakah untuk menjadi penjahat, menjadi pembunuh perempuan dan anak, baru bisa ketemu dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur? Apakah harus menjadi penjahat, harus menjadi pembunuh, baru kita bisa ketemu Kapolda? Kawan-kawan sekalian, kita makan kue dan minum aqua saja. Kalau mau makan nasi, harus menjadi pembunuh, harus menjadi pembunuh perempuan dan anak, baru bisa makan nasi di Polda sana. Beberapa hari yang lalu kawan-kawan, saat prarekonstruksi, Randi yang katanya sakit saat jam makan siang, si Randi itu sakit pas jam makan siang, kemudian dikasih makan, katanya iya semua harus diperlakukan sama. Kalau diperlakukan sama, kenapa tidak makan di tahanan sana, kemudian makan semeja dengan Polda? Saya merasa curiga dengan kinerja Polda NTT hari ini. Bapak Kapolda hari ini yang lama itu, hari ini dipindahkan ke Maluku. Dan nanti ada Kapolda yang baru. Ini menjadi rapor merah bagi Polda Nusa Tenggara Timur yang bobrok lembaganya, bobrok orang-orang yang ada di dalamnya. Kami dari aliansi memberikan tantangan kepada kepolisian Nusa Tenggara Timur yang dapat gaji, makan minum, jalan-jalan bergaya dengan uang rakyat untuk profesional dalam kasus pembunuhan Astrid dan Lail. Kalau sampai akhir tahun ini, tahun depan tidak ada kemajuan dalam proses penyidikan di kepolisian, kita harus curiga bahwa pihak-pihak kepolisian yang ada di Polda Nusa Tenggara Timur kena sogok dari terdakwa. Kalau sampai akhir tahun dan tahun depan kasus penyidikan ini tidak menemui langkah maju, kita harus curiga ada apa dengan pihak kepolisian. Bukan hanya kasus pertama ini kawan-kawan, kita sudah sering turun ke jalan dan selalu kasus-kasus itu mandek di Polda NTT. Polda NTT mengambil kasus ini dari Polsek Alak. Kemudian kita berharap bahwasanya kasus ini akan menemui langkah maju. Tapi ketika sampai di Polda NTT, malah sama saja, tidak lebih maju dari Polsek Alak. Mungkin Bapak Kabid Humas yang di sini dengan Polda NTT, kita pindahkan saja mereka ke Polsek Alak kalau kita punya kewenangan, karena mereka tidak becus, sangat-sangat tidak becus dalam proses penegakan hukum. Ini tantangan bagi Polda NTT. Tidak boleh ada kong kali kong dengan terdakwa atau siapapun. Masyarakat Nusa Tenggara Timur yakin bahwasanya ada tersangka-tersangka lain selain Randi yang melakukan proses pembunuhan. Polisi harus usut tuntas kasus ini, harus mencari tersangka-tersangka lain selain Randi. Anak yang baru saja lahir pun akan paham, tidak mungkin Randi seorang diri bawa mobil pun tabrak trotoar. Apakah Randi ini bisa bawa mobil atau tidak? Pak Kabid Humas, apakah Randi ini bisa bawa mobil atau tidak? Dalam kejanggalan prarekonstruksi, banyak kendala-kendala yang kita temui di sana. Randi bisa gali lubang sendiri, pokoknya kawan-kawan menilai sendiri. Tidak mungkin Randi melakukan itu sendiri. Sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Bapak Kapolda NTT saat bertemu dengan keluarga korban, bahwasanya akan menelusuri tersangka-tersangka lain. Kemudian akan menerapkan pasal 340 pembunuhan berencana selain pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan biasa. Polda NTT, kami berikan tantangan. Bapak-bapak ini bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, kita usul ke Polri untuk pindahkan mereka ke Polsek Alak semua. Karena memang tidak becus. Makan gaji buta. Saya katakan itu makan gaji buta kalau tidak bisa menyelesaikan
kasus Astrid dan lain. Kawan-kawan sekalian, kami aliansi tidak takut dengan siapapun. Mau siapapun hari ini kami tidak takut. Kami hanya tunduk dan takut kepada keadilan dan kemanusiaan, kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan. Kalau Polda NTT hari ini tidak mengusut tuntas kasus Astrid dan Lail, pembunuhan yang di Penkase, mungkin hati nurani bapak-bapak kepolisian ini sudah mati. Anggap saja sudah mati karena tidak berberi kemanusiaan. Andaikan Lail dan Astrid ini adalah keluarga dari bapak-bapak polisi, ibu-ibu polwan yang cantik-cantik, apakah bapak polisi dan ibu-ibu polwan tega dengan hal ini? Saya tanyakan. Dan aliansi sekalian, ketua, koordinator umum dan penanggung jawab, kita tidak akan ketemu dengan Kabid Humas untuk diskusi. Kita akan ketemu Kapolda Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita buat perjanjian, entah itu secara lisan atau tertulis, bahwasannya harus cepat dalam proses penyidikan ini. Seperti itu. Kami datang ke sini bukan yang pertama dan terakhir. Kami akan datang lagi kalau kasus ini tidak ditindaklanjuti atau kasus ini kelihatannya polisi masuk angin. Begitu. Kami akan menjadi garda terdepan menuntut pihak kepolisian. Di ulang tahun Nusa Tenggara Timur hari ini tidak boleh ada ketimpangan yang dialami oleh perempuan. Kita berharap kasus Astrid dan Lail menjadi proses pembelajaran bagi kita semua, bahwasanya para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak memberikan rasa keadilan bagi perempuan dan